Di kaki pegunungan Pyrenees tersembunyi sebuah kota kecil yang namanya menggema ke seluruh dunia, Lourdes, tempat di mana iman, harapan, dan keajaiban bertemu. Saat kita memasuki Lourdes, lonceng gereja menyambut dan aliran sungai Gap yang jernih menuntun langkah menuju Gua Masabel, tempat suci di mana Santa Bernadette Soubirous mengalami penampakan Bunda Maria. Disinilah cahaya iman menyentuh bumi, meninggalkan jejak kasih yang abadi. Dan ketika malam turun, prosesi lilin atau cahaya menutup hari dengan keindahan yang sulit dilupakan. Lilin, doa, dan suara lagu Ave Maria mengalun di udara. Kami dari Indonesia dan 2 negara lain dipercayakan di panggung untuk membawakan lagu-lagu rohani saat prosesi cahaya. Inilah Lourdes, keajaiban Prancis yang mengundang setiap jiwa untuk merasakan kasih Tuhan secara nyata. Sebuah petualangan rohani yang tak hanya memanjakan mata tetapi juga menyentuh hati. Ya, jelas semuanya? Jelas. Oke, yuk jalan lagi. Selamat datang di Lourdes, Prancis, kota ziarah yang penuh mukjizat dan harapan. Inilah Basilica of Our Lady of the Rosary, sebuah mahakarya iman yang menjadi ikon umat Katolik di seluruh dunia. Rombongan kami tiba di Lourdes dan bersama tour guide kami langsung mengeksplor Lourdes untuk melihat Basilica of Our Lady of the Rosary, sebuah mahakarya iman yang menjadi ikon umat Katolik seluruh dunia. Dan kemudian melihat Sungai Gap serta Gua Masabel, dan malamnya mengikuti prosesi cahaya atau prosesi lilin. Kami berjalan mengitari Sungai Gap yang jernih, menuju Gua Masabel dan tempat mandi air suci, atau sejak COVID-19, mandi air suci sudah tidak boleh dilakukan lagi dan diganti dengan membasuh muka menggunakan air suci. Di Lourdes ada 3 basilika, yaitu Basilica of Our Lady of the Rosary dan 2 Basilica of Santo Pius ke-10 dan Basilica Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda. Basilica of Our Lady of the Rosary di Lourdes, Prancis berdiri megah di bawah Basilica Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda, menjadi simbol iman dan pengharapan jutaan peziarah dari seluruh dunia. Di tempat inilah Bunda Maria menampakkan diri kepada gadis sederhana bernama Santa Bernadette pada tahun 1858, membawa pesan kasih dan penyembuhan. Disinilah jutaan peziarah dari seluruh dunia datang setiap tahun membawa doa, harapan, dan rasa syukur. Basilica of Our Lady of the Rosary Lourdes, tempat di mana mukjizat iman terus hidup hingga hari ini. Levate porte, camina vestra, ingrediatur.
está el pan, este es el pueblo que busca su santa fe. Pada tanggal 12 Oktober tahun 2025, menjelang senja, kami mengikuti misa di Basilica of Our Lady of the Rosary. Suasana hening, penuh damai, mengisi hati. Selesai misa, saya langsung memasukkan doa-doa permohonan ke dalam kotak yang sudah dipersiapkan di depan altar. Dan malamnya, perjalanan rohani berlanjut dalam prosesi cahaya, membawa lilin, doa, dan harapan menyatu dalam terang menuju Bunda Maria. Ketika upacara cahaya, kami dari Indonesia dan 2 negara lainnya dipercayakan untuk mengiringi upacara cahaya dengan paduan suara dan pembacaan doa. Saat panitia memberikan tugas membaca doa dalam masing-masing bahasa dari ketiga negara, panitia di atas panggung memberikan secarik kertas kepada saya untuk bertugas membacakan doa dalam bahasa Indonesia. Namun, tiba-tiba peserta tidak tertib sesuai dengan tugas yang diberikan. Mereka merebut tugas tersebut dari saya. Kertas yang diberikan kepada saya direbut oleh ibu yang di sebelah kanan saya. Dan kertas tersebut juga direbut oleh ibu di belakang saya. Kemudian diberikan kepada seorang ibu temannya untuk membaca ke mimbar. Besok paginya, pada tanggal 13 Oktober 2025, pukul 00.05 dini hari di Lourdes, aku lebih dulu mengikuti misa pagi dalam suasana hening yang penuh kedamaian. Setelah dikuatkan oleh sabda Tuhan dan doa, aku melanjutkan dengan mengikuti upacara membasuh muka dengan air suci. Ketika kami berdua adikku mau mengikuti acara membasuh muka dengan air suci, tiba-tiba kami dicegah untuk mengikuti antrean karena dikhawatirkan tidak cukup waktu dan terlambat untuk acara berikutnya. Saya terdiam karena dicegah. Lalu saya berdoa dalam hati, Bunda Maria, tolong kami. Apabila Engkau perkenankan kami ketemu Engkau di sini, di tempat ini, beri kami jalan. Dan kami berdua tetap mencoba mengikuti dan memasuki antrean. Dan ternyata waktunya cukup dan tidak mengganggu jadwal berikutnya. Sedangkan teman-teman yang ngantri sejak pukul 00.05 pagi belum ada yang keluar atau selesai. Inilah keajaiban yang saya peroleh selama di Lourdes. Dan lutut saya yang sakit sudah sembuh. Saya jadi kuat berjalan kakinya. Jadi kami berdua adikku misanya dapat mengikuti pagi itu dan acara pembasuhan mukanya pun juga dapat. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, yuk mau ke toilet dulu ya. Acara berikutnya adalah perjalanan kami dilanjutkan menuju rumah orang tua Santa Bernadette. Santa Bernadette Suborius adalah seorang gadis petani miskin dari Lourdes, Prancis, yang terkenal karena mengalami penampakan Bunda Maria sebanyak 18 kali di Gua Masabel pada tahun 1858, yang kemudian menjadi tempat peziarah Katolik terkenal di dunia. Dan dia meninggal sebagai biarawati dengan tubuh yang masih utuh, menjadikannya santa pelindung bagi orang sakit dan Lourdes. Santa Bernadette lahir 7 Januari pada tahun 1844 di Lourdes,
Prancis dari keluarga miskin dan sering sakit-sakitan. Saat ia berusia 14 tahun, ia mulai melihat penampakan wanita berjubah putih, yaitu Bunda Maria, di Gua Masabel sebanyak 18 kali. Bunda Maria meminta kepadanya untuk menggali sumber air yang dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan fisik dan spiritual. Bunda Maria memintanya kemudian untuk membangun kapel di gua tersebut dan memberinya pesan kesederhanaan serta pertobatan. Jenazahnya utuh saat makamnya dibuka untuk proses kanonisasi, sebuah kewajiban yang disaksikan banyak orang. Ia dibeatifikasi pada tahun 1925 dan dikanonisasi sebagai santa oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1933. Petualangan kami selama 2 hari di Lourdes saya tutup sampai di sini. Namun, kisah dari petualangan, suka dan duka, serta keajaiban yang saya peroleh tetap hidup di hati. Terima kasih telah mengikuti petualangan kami. Sampai jumpa pada kisah berikutnya. Bye.